Mas Bowo, kalau denger ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Bu Mega, kenapa pas begitu jadi oposisi, tiba-tiba jadi kritis banget mengkritik upaya pemerintah terhadap program-program yang sedang dijalani? Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Di tengah gagasan seorang Presiden Prabowo Subianto untuk bagaimana membahas dan membincang ulang, bahkan mereformasi sistem kepemiluan yang ada di Indonesia, oleh karena mahalnya, oleh karena sistemnya yang begitu membahayakan bagi stabilitas negara, justru Megawati sedang sibuk mengurusi masalah jumlah uang 10.000 makan bergizi gratis buat anak-anak kita. Kita bahas. Mas Bowo, kalau denger ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. Lah benar lah. Tapi apa? Saya hitung lah, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi apa? Putri pertama harus pintar masak, alhamdulillah. Ku hitung kan, 10.000 tuh. Iya, apa yo? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sosok Pak Prabowo Subianto yang beliau nampaknya terkesima dengan pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, yaitu Bahlil, di mana Prabowo kepingin kita lebih menseriusi. Ternyata sistem pemilu kita ini begitu mahal. Mahal yang tidak hanya mengeluarkan biaya bagi negara, tapi juga bagi para kontestan. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Kalau saya, ya, jangan terlalu dengar itu konsultan asing itu loh. Ya. Saya sekali lagi, saya tidak mau mengajak kita untuk anti orang asing, tidak. Tapi belum tentu mereka mikirin kita kok, ya kan? Ya kan? Kalian harus bikin demokrasi. Sebaiknya kalian kalau bisa tiap 3 bulan pilkada. Belum tentu dia, iya kan? Jadi saudara-saudara tadi, saya kira acara malam ini ya bagus tadi, tari-tari gitu, saya suka juga itu. Tapi ini tadi sesuatu yang buah
dari acara malam hari yang paling penting tadi, keberanian seorang ketua umum partai menyampaikan sesuatu yang menjadi pembicaraan semua partai. Benar enggak? Ketua umum partai, benar enggak? Kalian kembali dari pilkada, kapok enggak? Benar enggak? Yang menang, yang kalah begini semua. Ini sangat menarik menurut saya. Namun sayangnya ketika gagasan besar, ketika sekelompok elit-elit yang ada di Indonesia ini ingin membincangkan bagaimana masa depan Indonesia lebih baik, justru Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Ibu Megawati, mengkritik Prabowo terkait makanan gratis yang harganya cuma Rp10.000. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, saya mau mengajak kepada kalian semua untuk jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena di video-video saya, selain saya mereact video-video yang tersebar baik di platform TikTok dan juga di YouTube, saya juga membahas tentang realitas politik yang ada di nasional. Sesekali ada podcast dan juga yang lainnya ada vlog. Salam kenal buat kalian yang baru saja bergabung. Nama saya Taufik Bil Fakih. Anda bisa memanggil saya Bang Bil. Mudah-mudahan video-video saya bisa memberikan inspirasi dan juga menjadi informasi penting buat kalian semua. Guys, coba perhatikan kritik Megawati terhadap program makan siang yang diluncurkan oleh Pak Prabowo. Hitung kan, 10.000 toh, ye, apa yo? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini. Bu Mega, kenapa pas begitu jadi oposisi tiba-tiba jadi kritis banget mengkritik upaya pemerintah terhadap program-program yang sedang dijalani? Kemarin-kemarin kemana aja? Tapi bagus. Saya acungi 2 jempol atas kritik terhadap kebijakan pemerintah. Karena memang pemerintah itu butuh ya kritikan dari masyarakat, bahkan dari partai oposisi. Bagus banget, ini sangat aktif sekali Bu Megawati. Tapi mudah-mudahan ini juga ke depannya kalau misalkan nanti Bu Mega dengan partainya kepilih lagi di pemerintahan, semoga nanti juga bisa menjadi banteng seutuhnya yang seperti sekarang ini. Guys, gagasan besar Prabowo terkait bagaimana kemudian kita mengevaluasi lagi sistem pemilu kita yang begitu mahal. Mahal tidak hanya dalam konteks penyelenggaraannya, tapi mahal juga bagi mereka yang menjadi kontestan. Anda bayangkan, tidak hanya kos politik, tidak hanya untuk membuat baliho, tidak hanya untuk dana kampanye. Bahkan ketika bertemu dengan rakyat, tidak sedikit juga para kontestan harus mengeluarkan uang hanya untuk memberikan semacam asupan agar bisa kemudian memilih yang bersangkutan. Walaupun dalam undang-undang ini adalah peraturan yang dilanggar atau perbuatan yang dilanggar terkait adanya money politik, tapi pada faktanya hampir seluruh calon kepala daerah kita, termasuk juga legislatif kita, itu terpilih hasil dari transaksi antara para calon dengan rakyatnya. Nah, sehingga itu ketika Prabowo kemudian di pidatonya di 60 tahun Golkar bersama banyak elit partai politik yang dihadiri juga ribuan kader-kader Golkar, ia kepingin merefleksikan bagaimana kemudian sistem kepemiluan kita ini diubah. Tentu Anda bertanya, apa yang dimaksud dengan perubahan dari sistem kepemiluan kita? Kalau aku melihat, nampaknya kita sudah saatnya untuk merefleksikan lagi bagaimana kemudian kita mencoba untuk sistem kepemiluan ini lebih baik para kandidat calon legislator itu dipilih oleh rakyat, sementara mereka para kandidat wali kota, gubernur, bupati itu dipilih oleh anggota DPR yang sudah dipilih oleh rakyat. Ini memang mungkin kembali ke sistem sebelumnya. Namun, kalau kita mau mengevaluasi, nampaknya kadang-kadang lebih efektif dan efisien, bahkan terhindar dari konflik-konflik yang begitu besar. Bayangkan saja di daerah-daerah kita, konflik antar rakyat satu dengan rakyat yang lainnya, itu benar-benar terlihat. Maka, bisa saja Prabowo menawarkan solusi ini. Nah, gagasan besar seperti ini kenapa tidak disambut? Sayangnya, justru Ketua Umum PDIP lebih fokus kemudian mengkritik Prabowo dan juga Gibran terkait kebijakan makan gratis. Makan gratis tentu yang dia kritik adalah terkait harganya per porsi itu cuma Rp10.000. Banyak kalangan yang justru memberikan penilaian balik kepada Ibu Mega bahwa Rp10.000 itu sebenarnya juga
itu bisa mendapatkan makanan-makanan yang relevan, makanan yang sesuai. Ada ayam di sana, ada nasi di sana, ada lauk di sana. Jadi bukan cuma sekedar tempe sebagaimana yang dituduhkan oleh Ibu Megawati. Apalagi penggunaan atau pembelian satu porsi untuk satu orang itu dibeli dalam jumlah yang begitu banyak. Dibeli dalam satu perusahaan dalam bentuk massal, bukan cuma 1 atau 2 porsi. Nah, sehingga ada penurunan harga yang tanpa kemudian mengurangi kualitas makanannya.